Bali. Tak terasa ya, sudah 7 bulan hingar-bingarmu bersembunyi. Dulu, Ubud selalu hidup dari pagi hingga pagi lagi. Tapi kini, sepi seperti kota mati. Corona ini sudah seperti sebuah mimpi buruk bagi penduduk bumi. Karena perekonomian kami merosot tanpa henti. Tetapi, sebuah mimpi indah bagi bumi itu sendiri. Akhirnya, sekarang bumi dapat bernafas lega lagi. Setelah sekian lama disiksa oleh penduduknya sendiri. Sabarlah, pandemi ini akan segera berlalu pergi. Kalian semua akan dapat menikmati Bali lagi. Kembali bekerja seperti tak pernah ada pandemi. Tentu saja itu akan terjadi jika kalian semua bisa patuh melaksanakan anjuran pemerintah di negeri ini. Karena harga COVID bukan hanya soal ekonomi, tapi nyawa itu sendiri. Lekas pulih Baliku, lekas pulih bumiku, sampai bertemu setelah pandemi. Ditandai dengan pemotongan pita, Gubernur Bali membuka secara resmi objek wisata Bali Safari Marine Park untuk kembali beroperasi secara bertahap pada tatanan kehidupan Bali era baru atau new normal. Sejumlah fasilitas penunjang protokol kesehatan pun tak luput dari peninjauan Gubernur Bali. Nantinya para pengunjung Bali Safari diharapkan mematuhi protokol kesehatan di objek wisata ini. Dalam tinjauannya, Bali Safari dianggap telah siap untuk kembali dibuka pada tahap pertama untuk pengunjung lokal Bali, karena telah memenuhi syarat layak buka yakni sertifikasi. Sudah persiapannya ini dari pantauannya gimana? Persiapannya sudah bagus sesuai dengan protokol tatanan kehidupan era baru yang diatur dalam surat edaran gubernur. Sudah ada sertifikat lagi sesuai dengan gubernur itu. Sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Halo, kenalin nama aku Amanda Gita. Hai, aku Ari. Di sini kami berdua akan berbincang-bincang mengenai new normal yang ada di Bali. Pertama-tama aku mau nanya nih, bagaimana sih situasi Bali saat pandemi COVID-19 ini? Situasi Bali itu pasti mungkin sama dengan situasi dunia ya, lockdown, sepi dan lain sebagainya. Tapi yang membuat menjadi perhatian karena dulu kan sebelum pandemi Bali ini ikon pariwisata, jadi rame dengan wisatawan yang berkunjung ke Bali. Tapi setelah pandemi ini sepi banget gitu. Sama sih sama kayak daerah lain, tapi menjadi perhatian karena Bali ini daerah pariwisata. Apalagi di objek-objek pariwisata kayak di jantung gitu, pariwisata kayak Ubud, Lovina, Amo dan lain sebagainya. Terus kalau kamu di kota nih gimana nih Denpasar? Jadi menurutku mungkin dikarenakan Denpasar bukan menjadi tujuan utama bagi pariwisata yang ada di Bali. Menurut aku jalan-jalan yang ada di Denpasar tidak terlalu berpengaruh karena jalan-jalan di Denpasar masih sangat ramai menurut aku. Selanjutnya aku mau nanya nih, gimana dampak perekonomian di Ubud tersebut akibat adanya pandemi COVID-19 ini, seperti halnya bagaimana nasib para karyawan-karyawan yang bergerak di bidang pariwisata yang ada di Ubud itu berkat adanya pandemi COVID-19 ini. Mungkin Ubud ini bakal mewakili daerah-daerah pariwisata lain ya, kayak Badung dan lain sebagainya. Nah, di pandemi ini perekonomian pasti merosot banget karena pariwisata kan merosot. Jadi masyarakat yang awalnya kerja di pariwisata, di hotel dan lain sebagainya sekarang dirumahkan. Jadi mulailah ada UMKM, nah merajalela tuh UMKM. Tapi ada yang bisa bertahan, ada yang nggak bisa bertahan lama. Terus juga karena
mungkin mereka sekarang ada yang nggak bekerja itu karena mungkin mereka ada tabungan atau ada suatu hal yang bisa digadai, jadi bisa bantu membantu gimana ya, membantu mempertahankan hidup mereka. Tapi kan itu nggak bisa untuk jangka panjang kan, bener nggak sih Man? Kalau itu nggak bisa pakai jangka Bener banget. Jadi menurut aku pandemi ini tidak ada yang bisa menebak sampai kapan ini akan berakhir. Jadi jika masyarakat hanya mengandalkan adanya tabungan tersebut, sudah pastinya lama-kelamaan nantinya akan habis. Jadi tidak bisa masyarakat itu hanya mengandalkan tabungan-tabungan yang ada sebelumnya. Jadi menurut kamu kayak gimana? bener banget kayak seperti aku lihat kayak mungkin cuma bisa bertahan untuk 1 atau 2 bulan atau 3 bulan ke depan deh, karena mungkin di awal-awal kan kita dapat bantuan ya dari pemerintah dan bantuan dari orang-orang ya pokoknya membantu lah. Tapi untuk jangka yang panjang, karena aku bilang tadi kan pandemi nggak ada yang tahu ya, tabungan atau menggadai sesuatu tuh nggak mungkin bisa membantu mempertahankan perekonomian kamu. Kayak gitu sih Man. Oh ya, selanjutnya aku mau nanya-nanya lagi nih, gimana sih penerapan new normal yang ada di Bali saat ini? Kalau penerapan new normal sesuai SOP kesehatan itu masyarakat Bali mulai aware, mulai banyak pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Karena mungkin dilihat pasien angka COVID itu semakin tinggi, terus Bali juga zona merah. Mungkin keluarga atau tetangganya ada yang kena, jadi mereka mulai aware. Tapi dari segi perekonomian, new normal di Bali itu tidak berdampak menurut aku ya, apalagi di daerah kayak Ubud dan lain sebagainya. Kurang berdampak lah, bukan tidak berdampak, kurang berdampak. Karena new normalnya itu kan kalau daerah-daerah kayak Denpasar dan lain sebagainya mereka bisa kerja ke sektor-sektor lain, tapi di sektor-sektor pariwisata mereka nggak bisa kerja apa, karena kan pariwisata saat ini masih tutup ya, bisa dibilang karena Bandara Ngurah Rai untuk mancanegaranya itu masih tutup airportnya. Jadi ya perekonomian ini masih belum bisa memberikan dampak yang maksimal di new normal ini. Jadi kayak sama aja sama sebelum new normal, kayak waktu lockdown kan seperti itu dah. Bedanya kita udah dikasih keluar rumah, itu sih bedanya sih Man. Oh iya, benar banget. Menurut aku juga sebenarnya perlu adanya perubahan paradigma yang dimana awalnya pariwisata itu hanya dituju pada kuantitas, berapa banyak ada wisatawan yang ke Bali. Ini perlu adanya perubahan menuju bagaimana kualitas yang diberikan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Benar banget Man. Jadi kayak seharusnya tuh pemerintah tidak berfokus kepada pariwisata lagi, ataupun kalau mungkin mau berfokus pada pariwisata, dikembangkanlah pariwisatanya seperti apa. Jangan bisa dibilang jangan berpatokan lah pada pariwisata tatap muka ya. Seharusnya ini kan misalnya ada UMKM dan lain sebagainya, itu yang seharusnya mulai Ya, bener banget. sektor lain lah yang mulai diperhitungkan kan. Bener kan ya Man ya? Menurut aku juga perlu adanya pemerintah harus membangun master plan yang komprehensif, seperti halnya dengan selalu mendukung adanya berbagai bisnis-bisnis kecil atau UMKM baru yang ada di Bali. Ini bertujuan untuk sudah pastinya dengan adanya UMKM itu dapat meningkatkan atau memperluas lapangan pekerjaan yang ada di Bali, yang tentunya dapat memutar roda perekonomian yang ada di Bali. Benar-benar kayak teman kita pun anak-anak SMA pun udah mulai berpikir aduh ya udah buat UMKM, kita mau cek UMKM gitu. Jadi kayak seharusnya pemerintah punya perhatian lebih di hal itu, karena kan kayaknya di Bali ini lagi trending banget UMKM. Dulu bisa dibilang di Denpasar atau di tempat di Ubud dagang nasi jinggo cuma 1, 2, 3 atau enggak yang pokoknya udah terkenal lah. Tapi sekarang kan di depan rumah ini ada seberapa meter lagi ada lagi dagang nasi jinggo, itu mulai merajalela. Jadi seharusnya pemerintah mengoptimalkan itu, karena pariwisata udah nggak bisa jalan kalau pariwisata tatap muka dengan kondisi seperti ini. Jadi kayak
sektor-sektor lain tuh mulai harus dikembangkan. Kayak misalkan mulai pertanian deh. Sekarang kan dulu biasanya ada pembangunan. Nah sekarang pembangunan nggak bisa jalan karena pariwisata lagi mati. Jadi ya pertaniannya harus digenjot. Jadi pemerintah seharusnya memikirkan hal lain selain pariwisata kayak gitu sih. Menurutku Man. Dan juga kayak, nah aku tuh punya ide gitu loh, kayak bukan ide sih. Ya, Kalau misalkan bagaimana sih pemerintah, menurutmu solusi yang tepat untuk saat ini? mungkin solusi yang tepat itu pemerintah tuh harusnya tidak terlalu berfokus pada pariwisata, tapi mulailah merangkul sektor-sektor lain yang mungkin selama ini tidak terlihat di Bali. Tapi nyatanya di saat kayak gini sektor itu yang berpengaruh. Nah atau enggak kalau mau benar-benar emang Bali itu adalah mungkin mau menetapkan citra Bali adalah daerah pariwisata, mungkin dirubah style pariwisatanya. Yang dulu pariwisata tatap muka, sekarang kita rubah deh pakai virtual tourism. Nah, kayak kita tuh menggait wisatawan secara online. Dulu kan kalau orang mau ke Bali atau bule mau ke Bali kerja bertahun-tahun dulu, karena Bali kan ikon dunia. Mahal dah, pokoknya biaya mahal untuk bisa ke Bali. Tapi sekarang dengan adanya pandemi ini bisa digunakan sebagai ajang promosi juga untuk pariwisata Bali. Kita bisa pakai virtual tourism yang dulu ke Bali bisa 100 juta atau 200 juta, tapi sekarang bisa 10 juta aja bisa pergi ke Amed, Lovina, bisa ke Ubud, bisa ke Kuta, ke Canggu, bisa lain sebagainya. Ya benar banget itu. Jadi bagaimana sih menurutmu mekanisme dari virtual tourism itu? Nah, kayak virtual tourism itu di otak aku ya. Tapi kalau buat, apalagi kita kan lagi ada di 4.0, kita buatlah aplikasinya. Kan orang Bali pinter tuh. Orang Bali pinter, terus orang di Bali juga APBD-nya atau enggak, dana-dananya banyak lah. Jadi bisa deh buat sebuah aplikasi. Kalau yang buat virtual tourism-nya itu, yang akhirnya nanti itu yang memperdayakan juga orang-orang Bali. Terus gimana sih bisa berpengaruh pada perekonomian? Nah nanti kan yang nge-shoot itu orang Bali, yang di IT juga orang Bali. Terus nanti di virtual tourism itu kan nanti ada guide-nya tuh. Guide-nya nggak mungkin kan kamu nanti ada guide yang ngasih tahu. Itu juga bisa. Terus nanti kalian mungkin jadi figuran kah atau penarinya kan juga dapat uang. Terus nanti aku punya rencana nih, kan Indonesia punya namanya kartu prakerja. Nah, di Bali kita buat kartu prakerja versinya Bali nih. Kartu prakerja versi Bali, jadi ada orang-orang yang mau di sana mau masuk gabung ke kartu prakerja yang mau dilatih untuk bisa nanti lebih cakap lah di bidang pariwisata, mereka bakal digaji deh 600.000 sama kayak kartu prakerja, jadi bisa membantu perekonomiannya kita. Di mana dapat uang 600.000? Dapatnya dari virtual tourism tadi, yang dimana kan kalau misalnya kita pikir APBD Bali itu nggak mungkin bisa kayak nggak bisa mungkin bisa terus buat perekonomian bisa jalan kan ya, awalnya dulu kan awal COVID tuh kita dikasih bantuan kan, nah, kita nggak selalu kan bisa dikasih bantuan, makanya untuk mendana itu mendanai pemerintah biar tidak membebani, udah kita gunakan aja peluangnya itu buat virtual tourism. Menurut kamu gimana nih Man? Apakah sesuai atau nggak terlalu bermimpi untuk buat virtual tourism itu? Menurutku virtual tourism itu bisa aja untuk diterapkan ya, karena Bali yang sebelumnya memang memiliki citra di bidang pariwisata tidak mungkin bisa untuk dilepaskan. Jadi dengan adanya virtual tourism ini tetap dapat meningkatkan eksistensi Bali di mata dunia atau mancanegara lainnya, namun tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan seperti halnya dengan melakukan pariwisata secara online. Terus juga kayak mungkin di Bali itu sekarang ini memang paling parah mungkin yang mana sebelum dulu kan ada Bom Bali, ada Gunung Agung, yang bisa dibilang
salah satu yang membuat perekonomian Bali mulai turun. Tapi setelah pandemi emang benar-benar dulu udah turun kayak gini, pandemi sekarang gini dong. Benar nggak sih, Man? Iya, benar banget. Terus kamu ada saran nggak nih untuk kita atau pemerintah atau siapalah itu untuk new normal saat ini di Bali biar kita bisa membangun perekonomian yang lebih bagus lagi? Ya, menurut aku emang seperti halnya kita emang nggak bisa tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi perlu kita menyiapkan berbagai plan-plan ke depannya dengan melihat berbagai sektor-sektor baru dan tidak hanya mengandalkan pariwisata saja. Namun dengan adanya seperti yang tadi dibilang, dengan adanya virtual tourism tersebut setidaknya dapat meningkatkan perekonomian Bali walaupun secara virtual. Oh gitu ya, Man. Benar-benar banget sih apa kamu bilang, masalahnya benar-benar banget. Semoga dengan ini pemerintah mungkin bisa mempertimbangkan sih apa yang kita bilang tadi ya. Terus menurut kamu atau enggak, apa sih yang kamu bisa simpulin dari pembicaraan kita tadi? Siman? Ya, di sini menurut aku dapat disimpulkan bahwa sebenarnya di tengah pandemi saat ini diperlukan berbagai master plan baru untuk agar perekonomian Bali tetap berputar pada saat pandemi saat ini, karena kita juga dengan adanya pandemi saat ini tidak bisa hanya bertopang pada satu sektor saja. Diperlukan kegiatan menggali sektor-sektor baru yang tentunya dapat meningkatkan perekonomian Bali selanjutnya. Oke, benar banget yang disimpulin sama Manda. Jadi itulah bincang-bincang kita, kesimpulan dari bincang-bincang kita hari ini tentang new normal yang ada di Bali serta pengaruh-pengaruhnya terhadap sektor-sektor yang ada di Bali. Sampai jumpa semuanya. Karena bagaimanapun juga, roda perekonomian Bali harus berjalan untuk menafkahi kebutuhan. Pariwisata memanglah tonggak perekonomian Bali. Namun, belum ada pihak yang menjamin sampai kapan guncangan pandemi ini akan berakhir. Dan berapa lama industri pariwisata Bali kembali pulih ke puncak kejayaannya. Pada akhirnya, kita semua tidak bisa saling menyalahkan. Kita harus berjuang bersama demi tetap bertahan di tengah guncangan ini.